Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Halo adik-adik, di video part 2 ini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Jika pada part pertama kita sudah membahas mengenai satuan-satuan konsentrasi yang akan kita gunakan untuk keempat sifat koligatif larutan, maka di sini kita akan bahas apa saja keempat sifat koligatif larutan. Oke, sebelum kita membahas mengenai keempat sifat tersebut, nah adik-adik, apakah kalian tahu berapakah suhu air mendidih? Suhu air mendidih adalah sebesar 100 derajat Celcius, bukan? Oke, bagaimana jika saya menanyakan seperti ini? Maka suhu yang digunakan untuk mendidihkan air garam berapa? Nah, jika adik-adik menjawab tetap 100 derajat Celcius, nah itu pasti salah ya. Nah, kenapa? Pasti akan lebih tinggi dibandingkan air biasa. Ya, karena air garam itu sudah ada sesuatu yang kita masukkan, yaitu garam. Sehingga nanti larutan garam akan mendidih pada suhu yang lebih dari 100 derajat Celcius. Titik didih satu larutan memang lebih tinggi daripada titik didih air murni. Nah, itulah yang dinamakan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh jenis-jenis partikelnya. Nah, jika adik-adik menanyakan apa sih dimaksud dengan partikel? Nah, kalau kalian pasti harus tahu dulu ya, partikel itu apa. Partikel itu bisa berupa atom, molekul, ataupun ion. Jadi ketika nanti ada NaCl dan glukosa yang jumlah molnya sama, maka jumlah partikelnya bisa berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sifat koligatif larutan yang akan kita bahas yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau biasa disimbolkan dengan delta P. Tekanan uap sendiri pengertiannya adalah tekanan maksimum uap pada suhu tertentu. Adik-adik lihat ya di sini pada suhu tertentu. Maksudnya apa? Ketika suhunya berubah, nanti tekanan uapnya juga akan berubah. Nilai tekanan uapnya juga pasti akan berubah. Oke, misalkan tekanan uap sini kita simbolkan dengan P. Nah, jika misalkan tekanan uap tinggi, ini artinya akan mudah menguap. Jadi semakin tinggi itu artinya larutan tersebut akan semakin mudah menguap. Misalkan tekanan uapnya rendah, maka ini akan semakin sukar atau sulit untuk mengalami penguapan ya, sukar menguap. Nah, sekarang maksudnya dari penurunan tekanan uap ini, misalkan gini. Jika ada suatu bejana, bejana di sini berisi air. Nah, selanjutnya bejana ini akan dimasukkan NaCl ya, dengan sebanyak X misalkan gitu. NaCl yang dimasukkan, maka bejana yang berisi NaCl ini akan memiliki tekanan uap yang lebih rendah dibandingkan tekanan uap yang hanya berisi pelarut murni atau air gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika NaCl dimasukkan, zat larut ini dimasukkan, nah ini akan menghambat penguapan dari larutan tersebut karena seolah-olah NaCl ini akan menutupi permukaan dari larutan sehingga akan semakin sulit untuk menguap. Jadi artinya semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam pelarut murni, maka akan mengakibatkan larutan tersebut akan semakin sukar untuk menguap. Pada part yang pertama saya sudah membahas bagaimana sih membedakan pelarut atau zat terlarut gitu ya. Nah, ketika ada suatu soal, terus ada dua senyawa, bagaimana saya membedakan manakah dia pelarut, manakah dia zat terlarutnya. Nah, adik-adik harus paham ya bahwa yang berfungsi sebagai pelarut adalah zat yang lebih mudah menguap. Jadi untuk memahami yang pelarut itu berarti zat yang lebih mudah menguap. Jika ada soal gitu ya, senyawa, ada dua senyawa, manakah yang berfungsi sebagai pelarut, mana yang berfungsi sebagai zat terlarut. Kita lihat aja nanti nilai dari tekanan uapnya. Mana yang lebih cepat menguap, lebih cepat saya tambah sebagai pelarut ya. Atau biasanya sih ini disebut volatil ya, bersifat volatil. Nah, misalkan nih kita masukkan alkohol ke dalam air.
Nah, adik-adik, yang jadi pelarutnya bukan airnya, akan tetapi alkoholnya. Kenapa? Karena alkohol itu lebih cepat menguap. Nah, sedangkan si air menjadi zat terlarutnya. Oke? Selanjutnya kita akan bahas ke penurunan tekanan uapnya. Nah, menurut Roth, tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dengan fraksi mol pelarut murni. Atau delta P sama dengan NT dibagi NT tambah NP dikali P0. Nah, adik-adik kalau lihat ini ya, ini NT per NT tambah NP itu sebenarnya adalah XT ya, fraksi mol terlarut ya. Oke, saya buat keterangan delta P itu adalah penurunan tekanan uap, NT, nah saya tuliskan saja, NT adalah mol terlarut, NP adalah mol pelarut, selanjutnya delta P ini ada ya, penurunan tekanan uap. Untuk P0, P0 ini adalah tekanan uap jenuh pelarut. Saya buat aja tekanan uap pelarut. Oke. Nah, di sini ada P lagi ya. P itu adalah tekanan uap dari larutan. Oke, maka nanti delta P juga bisa dirumuskan dengan P0 dikurang P atau P sama dengan XP dikali P0. Jadi tergantung nanti mana yang dicari, kita bisa cocokkan aja ke rumus-rumus di sini. Nah, adik-adik, ini rumus untuk non-elektrolit ya. Oke. Nah, jika adik-adik lupa nih, apa sih yang termasuk ke dalam elektrolit? Non-elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Coba adik-adik bahas dulu ya pembahasan kelas 10 mengenai senyawa-senyawa elektrolit. Jadi supaya kita masuk ke sini ya. Oke. Nah, sedangkan untuk elektrolit, nanti setiap ada NT harus dikalikan dengan I. I ini adalah faktor Van Hoff dengan rumus 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Nah, sekarang, N ini apa? Alfa ini apa? N adalah jumlah ion. Oke, berapa banyak ionnya jika misalkan bisa mengion? Nah, pasti bisa mengion ya, karena ini kan untuk elektrolit ya. Kalau misalkan untuk non-elektrolit kan nggak bisa mengion dalam air, maka berarti nggak ada I-nya. Langsung aja ke rumus ini. Oke, N adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat disosiasi. Khusus untuk elektrolit kuat, saya buat di sini. Untuk elektrolit kuat, I itu sama dengan N. Oke, faktor Van Hoff ini akan sama dengan jumlah ionnya. Nanti saya akan bahas ke soal ya, supaya adik-adik lebih paham. Oke, ini dia rumus-rumusnya. Ingat ya, ketika ada elektrolit, ketika suatu senyawa ini adalah senyawa elektrolit, maka rumusnya jangan lupa setiap ada NT dikalikan dengan I. Nah, gitu ya, ini NT kali I. Oke, nah ini untuk rumus penurunan tekanan uap. Yuk kita langsung bahas soal yang pertama. Oke, ini soal yang pertama, kita bahas dari yang paling gampang dulu ya. Tekanan uap air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mmHg. Maka tekanan uap larutan yang mengandung 75 gram urea dalam 90 gram air adalah... Oke, di sesi ini kita buat dulu yang diketahui. Oke, untuk suhu ini tidak usah kita abaikan saja ya. Karena untuk mencari tekanan uap itu suhu tidak diperlukan. Maksudnya ini pada suhu segini itu 18 mmHg. Jadi kalau suhu yang lain selain 20 derajat Celcius mungkin bukan sebesar ini tekanan uapnya. Itu maksudnya, oke? Nah, sekarang air ini menjadi pelarut. Nah, berarti tekanan P0-nya itu sama dengan 18 mmHg, oke? Tekanan uap jenuh dari pelarutnya itu kan P0 ya, disimbolkan dengan P0 besar 18. Lalu ada 75 gram urea. Berarti ini adalah massa zat terlarut ya, MZT. Saya buat aja gini, jadi 75 gram. Oke, nah adik-adik biasakan langsung hitung MR ya. Nah, adik-adik hafal nih, C itu 12, oksigen 16, nitrogen 14, H adalah 1. Nanti kalau adik-adik totalkan, nanti MR-nya sama dengan 60 ya. Semoga adik-adik tidak kesusahan untuk mencari MR. Oke, MR dari ureanya adalah 60.
Selanjutnya ada air ya. Air sebagai pelarut, maka massa pelarutnya sebesar 90 dengan mR air itu H2O, mR-nya adalah 18. Nah, di sini kita bisa cari mol dulu ya. Mol zat terlarutnya. Atau bisa disimbolkan dengan NT. Itu sama dengan gram dibagi mR, berarti 75 dibagi 60. Ini bisa dibagi 15 semua. Menjadi 5/4 ya adik-adik. Atau sebesar 1,25. Selanjutnya untuk ini mol pelarut atau NP sama dengan 90 dibagi 18, yaitu 5. Oke, langsung saja kita cari. Untuk mencari tekanan uap larutan berarti yang dicari adalah P ya. Nah, kita kan bisa mencari P dengan rumus XP dikali P0. Nah, kalau adik-adik lupa nih, saya buat samping dulu. Ini nih ada ya, untuk rumus ketiga P sama dengan SP dikali P0, karena kita hanya mencari berapa besar tekanan uap dari larutannya, bukan penurunan tekanan uap yang tanya ya. Berarti kita cari P aja. Maka sama dengan XP itu kan NP dibagi NT ditambah NP dikali P0. Oke, nah sekarang apakah adik-adik tahu ini elektrolit atau bukan gitu ya zat terlarutnya? Lihat ya, urea. Urea itu termasuk ke dalam zat non-elektrolit. Nah, karena dia merupakan zat non-elektrolit, berarti kita tidak usah mencari faktor Van Hoff-nya. Oke, nggak usah kita cari I-nya. Langsung aja. Sama dengan NP-nya itu ini ya, 5. 5 dibagi NT-nya adalah 1,25 tambah NP-nya 5, itu besarnya adalah 6,25 ya. Kita jumlahkan aja langsung. Oke, dikali, nah P0-nya ini adalah 18. Oke, nah adik-adik untuk menghitungnya, ini bisa dibagi 1,25 dan 1,25 ya. Ini kita coret, ini 4, coret, ini 5. Oke, 4 dikali 18 itu sebesar 72 dibagi 5. Ya, 72 dibagi 5 itu adalah 14,4 mmHg. Nah, inilah dia tekanan uap larutannya. Adik-adik lihat ya, waktu airnya belum ditambahkan urea itu 18 nih tekanan uapnya. Nah, ketika tambahkan urea berkurang menjadi 14,4. Nah, itu dia bukti bahwa dengan penambahan zat terlarut maka akan terjadi penurunan tekanan uap. Soal yang kedua, berasal dari SBMPTN 2013, larutan 41 gram non-elektrolit dalam 77 gram CCl4 dengan AMR 154 memiliki tekanan uap yang sama dengan tekanan uap lilin dalam CCl4. Maka MRX adalah, nah adik-adik lihat ya, jadi ada dua larutan. Yang pertama, larutan yang pertama itu berisi 41 gram non-elektrolit, kita sebut aja di sini X ya, sesuai dengan pertanyaan ya. Oke, nah pelarutnya adalah CCl4. Selanjutnya untuk larutan yang kedua, zat terlarutnya adalah lilin dan pelarutnya adalah CCl4. Nah, begini cara berpikirnya. Jika misalkan pelarutnya sama, selanjutnya ada katanya tekanan uapnya juga sama. Oke, berarti P-nya juga sama. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa delta P-nya sama. Harga dari penurunan tekanan uapnya pasti sama. Karena katanya pelarutnya sama dan P-nya sama ya. Karena kenapa? Pelarut sama itu menandakan bahwa besar P0-nya sama. Oke. Jika P0-nya sama, P-nya sama, otomatis delta P-nya juga pasti sama. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Untuk yang larutan kedua, ini saya sebut larutan kedua ya, saya tandai seperti ini. Ini untuk lilin dan CCl4 itu untuk yang kedua. Lalu non-elektrolit di dalam CCl4 itu adalah larutan yang pertama. Oke, nah sekarang kita hitung dulu berapakah besar delta P untuk senyawa yang kedua, delta P2. Kita buat rumusnya, yaitu XT dikali P0. Oke, XT itu adalah
NT per NT ditambah NP dikali P0. Hitung dulu ya. Untuk yang kedua, larutan kedua, NT-nya sama dengan, lilin di dalam C-4, berarti lilin sebagai terlarut, C-4 sebagai pelarut. Kita hitung 31 dibagi 310 ya. Karena massa dari lilin 31, MR 310. Maka molnya adalah 0,1. Untuk mol pelarut lautan yang berarti 77 dibagi ini ya, MR-nya 154. Ini setengahnya ya, berarti 0,5. Maka di sini sama dengan 0,1 dibagi NT tambah NP. 0,1 ditambah 0,5 yaitu 0,6 dikali P0. Dan ini sama dengan 1/6 P0. Nah dari sini, karena delta P2 sama dengan delta P1, maka ini sama dengan 1/6 P0. Nah jadi untuk larutan yang kedua, delta P1 sama dengan NT per NT tambah NP dikali P0. Ini untuk yang pertama ya, NT1 dan NP1. Untuk larutan yang pertama, kita buat di sini bahwa NT-nya sama dengan, masanya adalah 41 dibagi MR-nya. Nah ini yang tanya ya, kita buat aja sebesar X. Selanjutnya untuk NP, masanya adalah 77 dibagi 154 ya, MR-nya sama dengan yang tadi yaitu 0,5. Setengah saja kita buat. Nah delta P1-nya itu tadi 1/6 P0. Maka di sini 1/6 P0 itu sama dengan NT-nya adalah 41 dibagi X per 41 dibagi X ditambah 1/2 dikali P0. Jadi ini bisa coret ya. Coret P0 dengan P0-nya. Lalu kita kali silang. Nah 1/6 kita kali sini aja, 1 kali 41X. Jadi 41X, ini maksud saya ya. Kita tandai di sini aja pakai warna yang berbeda. Kita nih kalikan 1 dengan yang di bawah, 6 dengan yang di atas. 41 per X ditambah setengah sama dengan 41 dikali 6 itu adalah 246 ya. 246 per X. Kita pindah ruaskan. Setengah sama dengan 246 per X dikurang 41X. Ini adalah 205 ya. Setengah sama dengan 205. 205X kita kali silang, maka besar X-nya adalah 410. Nah ini dia MR-nya senyawa non-elektrolitnya. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang berikutnya, simak UI 2013 kode 131. Larutan sukrosa dalam air memiliki penurunan tekanan uap sebesar 1/6 P0, di mana P0 adalah tekanan uap jenuh air. Maka molalitas dari larutan sukrosa adalah, sekarang yang tadi adalah molalitas ya. Sedangkan pada rumus penurunan tekanan uap itu adanya adalah fraksi mol. Tapi nggak apa-apa, kita kerjain aja. Nah, katanya delta P dari larutan sukrosa dalam air itu nilainya adalah 1/6 P0 ya. Rumus delta P kan bisa kita ubah jadi XT dikali P0 ya. Nah, ini katanya sebesar 1/6 P0. Kita coret. Maka XT sebesar 1/6. Nah, kita urai lagi XT-nya menjadi NT dibagi NT ditambah NP sama dengan 1/6. Nah dari sini bisa kita lihat bahwa NT-nya itu sama dengan 1. Jika misalkan NT di sini 1 tambah berapa hasilnya 6, berarti NP-nya adalah 5. Jadi kita tulis sini ya. NT sama dengan 1 mol, NP sama dengan 5 mol. Selanjutnya kita cari molalitasnya langsung,
Itu sama dengan gram terlarut dibagi mR terlarut dikali 1000 dibagi massa dari pelarut, gram pelarut. Oke, sama dengan ini gram terlarut dibagi mR kan itu sama dengan NT ya adik-adik. Jadi langsung aja kita masukkan 1 dikali 1000 dibagi gram pelarut. Nah, dari sini mol pelarut itu kan sama dengan gram dibagi mR ya. mR dari pelarutnya 18 karena pelarutnya adalah air. Maka gram sama dengan 18 dikali 5 yaitu 90. Kita masukkan di sini. Maka 1000 dibagi 90 itu nanti sebesar 11,1 molaritas. Oh, ternyata gampang ya mengerjakan soal ini. Nah, jawabannya adalah D. Larutan di bawah ini yang tekanan uapnya paling tinggi adalah. Oke adik-adik, sekarang saya akan buat dulu ya bahwa tekanan uap paling tinggi. Oke, tekanan uap yang tinggi artinya itu kan semakin mudah menguap ya. Tadi sudah saya bahas pada teorinya, semakin mudah menguap. Nah, tekanan uap yang tinggi ini semakin mudah menguap. Kenapa? Karena jumlah zat terlarutnya sedikit. Saya singkat dengan JT aja ya. Jumlah zat terlarutnya sedikit. Nah, gitu. Jadi kalau tekanan uap rendah yang jumlah zat terlarutnya banyak. Oke. Karena ketika jumlah zat terlarutnya sedikit, maka akan kemungkinan dia lebih cepat menguap dibandingkan jumlah zat terlarut yang banyak. Karena ketika jumlah zat terlarutnya sedikit, permukaannya tidak tertutup sebanyak yang jumlah zat terlarutnya lebih banyak, gitu ya. Saya harap adik-adik mengerti dengan penjelasan saya berikan. Oke, nah sekarang saya akan berikan cara gampang untuk mencari jumlah zat terlarut ya. Carcepnya nih, mencari jumlah zat terlarut atau saya singkat dengan jumlah JT. Itu sama dengan konsentrasi, ini boleh molaritas, boleh molalitas ya. Konsentrasi dikalikan dengan jumlah ion. Nah, saya akan jelaskan di sini mengenai jumlah ion. Nah, sesuai yang saya terangkan tadi bahwa saya akan menjelaskan mengenai jumlah ionnya. Oke, untuk yang pertama ada A ya, untuk kalium sulfat. Nah, adik-adik harus tahu nih, kalau misalkan ada senyawa yang nggak ada rumus kimianya harus bisa dibuat ya. Kalium sulfat itu berarti dia adalah K2SO4. Nah, kalium sulfat jika diionkan, jika diionkan akan menjadi 2K plus ditambah SO4 2 negatif ya. Kita harus ionkan. Adik-adik harus belajar juga mengionkan suatu senyawa ya. Oke. Nah, kenapa sih tahu ini diionkan? Oke, saya akan berikan di sini bahwa untuk elektrolit, apa saja sih yang termasuk ke dalam elektrolit? Elektrolit itu semua asam, semua basa, dan semua garam ya. Nah, itu termasuk ke dalam elektrolit. Tapi ada lagi pembagiannya, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Yang termasuk ke dalam elektrolit kuat itu berarti asam kuat, basa kuat, dan garam. Kalau elektrolit lemah berarti asam lemah dengan basa lemah. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus yang cara cepatnya. Maka ini sama dengan konsentrasinya adalah 0,1 ya, 0,1 dikali jumlah ionnya. Kita lihatnya di sini. Ada 2 ion positif dan 1 ion negatif. Kita lihat koefisien di depannya ya. 2 dengan 1 berarti totalnya adalah 3. Maka totalnya sama dengan 0,3. Oke, selanjutnya yang B. Asam klorida. Nah, adik-adik harus tahu nih rumus kimia dari asam klorida itu apa? Itu HCl. HCl jika diionisasikan menjadi H+ ditambah Cl-. Oke, berarti jumlah ionnya berapa? Ada 2, yaitu 1 ion positif dan 1 ion negatif. Maka sama dengan 0,15 dikali 2. Jawabannya adalah 0,3. Untuk C, amonium nitrat ya. Saya langsung tuliskan aja, amonium nitrat itu adalah NH4NO3. Nah, ini jika diionisasikan menjadi
NH4+ ditambah NO3-. Oke, harus tahu juga ya gimana cara mengionisasikannya. Oke, sama dengan, ini pelajaran kelas 10 ya, tentang ionisasi, tentang tata nama senyawa juga ya. Oke, sama dengan 0,1. Oke, karena konsentrasinya adalah 0,1 dikali jumlah ionnya, ada 1 ion positif dan 1 ion negatif, berarti totalnya 2, maka sama dengan 0,2. Untuk D, magnesium sulfat itu berarti MgSO4 ya. Inilah magnesium sulfat. Maka jika dionisasikan menjadi Mg2 positif ditambah SO4 2 negatif, maka menjadi konsentrasinya 0,1 dikali jumlah ionnya, ada 1 ion positif dan ada 1 ion negatif. Jika total hasilnya 2, maka sama dengan 0,2. Untuk E, sukrosa. Nah, sukrosa itu tidak termasuk ke dalam asam, basa, dan garam. Berarti ini termasuk ke dalam non-elektrolit. Maka sukrosa itu langsung saja 0,15, gak usah dikali ya, karena sukrosa itu tidak mengion. Jadi ini hasilnya langsung. Oke? Nah, jadi dari sini kita lihat manakah yang jumlah zat terlarutnya sedikit. Oke, di sini 0,3, 0,3, 0,2, 0,2, dan 0,1. Maka jawabannya adalah E. Ini dia ya, 0,15 sukrosa. Oke, nah adik-adik, saya harap adik-adik mengerti atas penjelasan-penjelasan yang saya berikan mengenai soal-soal mengenai penurunan tekanan uap. Oke, saya akan bahas soal yang terakhir, yaitu soal SBMPTN pada tahun 2016. Baik, soal terakhir ini, larutan A dibuat dengan mencampurkan 0,05 mol KNO3 dalam 0,1 mol etil asetat. Oke, berarti di sini ini KNO3 sebagai terlarut ya. Saya simpulkan dengan T, etil asetat sebagai pelarut. Oke. Sedangkan larutan B dibuat dengan mencampurkan 0,1 mol fruktosa dalam 0,1 mol pelarut yang sama. Pada kondisi ini, zat elektrolit dapat terionisasi sempurna. Perbandingan penurunan tekanan uap larutan A terhadap larutan B adalah, ini tadi fruktosa sebagai terlarut di larutan B ya. Pelarutnya sama, berarti sama etil asetat. Oke, kita akan mencari berapakah perbandingan penurunan tekanan uap A berbanding B. Berarti kita mencari delta P A dibandingkan dengan delta PB. Oke, rumus delta P kan adalah XT ya, dikali P0. Ini berarti XTA, ini untuk XTB dikali P0. Nah, adik-adik kita langsung bisa coret P0-nya. Kenapa? Karena katanya pelarutnya itu sama, berarti tekanan uap pelarutnya sama. Berarti kita sudah langsung boleh coret ini nih, P0-nya. Oke, langsung kita cari XTA dengan XTB-nya. Oke, XTA kan berarti NT dikali I ya. Nah, kenapa? Karena larutan A itu katanya ini KNO3 ini merupakan garam. Garam itu adalah elektrolit ya. Jadi KNO3 itu adalah elektrolit kuat karena berupa garam. Nah, ingat ya, sebelumnya saya sudah katakan di pada bahwa I itu kan sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Nah, untuk elektrolit kuat, maka I sama dengan N. Oke, artinya faktor Van Hoff itu sama dengan jumlah ionnya. Nah, sekarang untuk KNO3 kan kalau kita ionisasikan menjadi K plus ditambah NO3-. Ada berapa jumlah ionnya? Ada 2. 1 ion positif dan satunya lagi ion negatif. Berarti ini N-nya sama dengan 2. Nah, artinya I-nya sama dengan 2. Oke. Per NT dikali I ditambah NP. Oke, ini untuk yang A ya. Saya buat kurung gini aja dulu ya, supaya nggak bingung. Ini untuk larutan A. Dibagi. Oke. Jadi kita lihat untuk larutan B, yang terlarutnya adalah fruktosa. Fruktosa bukan merupakan asam, basa, dan garam. Artinya fruktosa adalah non-elektrolit, jadi nggak usah dikali I.
Ini NT per NT ditambah NP. Sama dengan, NT-nya untuk yang A itu adalah 0,05. Berarti 0,05 dikali I-nya adalah 2 ya, ini kalau kita cari. Kali 2 per 0,05 dikali 2 ditambah NP-nya, mol pelarutnya yaitu 0,1. Dibagi, untuk NT yang B 0,1 ya. Ini ada ya, untuk fruktose 0,1 dibagi 0,1 ditambah 0,1 ya, NT tambah NP. Jadi jangan bingung nih, ini dari mana sih 0,1 nya itu NT tambah NP, karena kan di soal NT nya 0,1, NP nya juga 0,1 ya untuk larutan B. Sama dengan 0,05 kali 2 adalah 0,1 ya, 0,1 dibagi 0,05 kali 2 0,1 ditambah 0,1 menjadi 0,2. Per ini adalah 0,1 per 0,2. Ini bisa dicoret, maka perbandingannya adalah 1:1. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, itu dia pembahasan mengenai soal-soal penurunan tekanan uap. Adik-adik, berikutnya kita akan membahas mengenai kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Sekian untuk video ini, kita lanjut ke part yang berikutnya.